Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana al-hijal fikru li al-babil hijah. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah arsala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita ke atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, kemudian yang kami hormati Bapak Kan Kemenak, kemudian Bapak Rektor, kemudian tengku-tengku kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini, dan sidang jamaah salat subuh pendengar RRI dimanapun berada, amang kusi mutuah inang kusi berbahagia. Kaum muslimin rahimakumullah, pada subuh yang sangat penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita sebagai ulang kaji adalah ada 4 perkara yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnah, wa an jasadihi bima ablah, wa an ilmihi madza fa'ala fih, wa an malihi min aina iktasabahu fabima anfa'a. Rawahul Imam Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kaum muslimin majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di atas permukaan bumi ini diberikan waktu, diberikan saat hanya sesaat saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beberapa waktu saat diberikan hidup di atas permukaan bumi ini, maka akhir kehidupan ini akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada satu ketika nanti kita berada, yaitu di padang mahsyar, dikatakan dengan yaumil qiyamah. Kehidupan di dunia ini hanya sesaat, kaum muslimin rahimakumullah, kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Sebagaimana yang dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, inna yauma inda rabbika ka'alfin sanah mimma ta'ud. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari, satu hari, yaitu kehidupan kalian di atas permukaan bumi ini sama seperti 1000 tahun dalam perhitungan kamu pada hari kiamat kelak. Umur yang kita miliki bervariasi, mulai daripada belasan, puluhan, dan seterusnya. Itu adalah sesaat. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, dibayangkan Allah, satu hari kehidupan kita di atas permukaan bumi ini sama seperti 1000 tahun nanti di akhirat kelak.
Kaum muslimin majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kehidupan pertanyaan itu imbasnya daripada kehidupan di atas permukaan bumi ini. Sukses kita melaksanakan kehidupan di dunia ini, maka persoalan yang 4 itu akan selamat dan kita akan mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan imbas itu juga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira perkara yang 4 itu yang akan disoalkan, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba, kepada setiap manusia, yaitu di akhirat kelak? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak, tidak akan beranjak, yaitu tumit ataupun kaki manusia itu, seorang hamba itu pada hari kiamat, sebelum ditanyakan yaitu 4 permasalahan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umurihi fima afnah. Ditanyakan tentang umur, kemana, di mana dihabiskan. Umur kaum muslimin rahimakumullah merupakan suatu sa'ah, sewaktu-waktu. Apabila umur itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah katakan kembali bahwa umur itu ataupun sa'ah itu menjadi suatu kerugian bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Terkecuali adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mau melaksanakan amal soleh dan senantiasa memberikan nasihat ketaatan kebenaran dan juga senantiasa memberikan nasihat untuk bersabar. Itulah kategori manusia yang tidak rugi di saat memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bahwa sesungguhnya manusia itu yang dia hitung miliknya adalah umur yang diberikan kepadanya di saat mereka itu mempergunakan umur itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun umur-umur ataupun masa-masa yang dia pergunakan untuk berbuat maksiat, maka hal itu jangan engkau katakan itu adalah milik daripada umurmu. Kaum muslimin majlis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin panjang umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya sa'ah itu, hendaknya umur itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentang umur yang panjang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai oleh seseorang kepada, ya Rasulullah, ainan nasu khair? Bagaimanakah manusia yang paling baik? Qala Rasulullah, man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Adalah orang yang baik itu, umur yang baik itu adalah umur yang panjang apabila dia manfaatkan dengan perbuatan yang baik. Begitu juga, siapakah wahai Rasulullah manusia yang paling buruk, yang paling jelek itu? Qala Rasulullah, man tala umuruhu, kata Rasulullah SAW, wasa'a amaluhu. Umurnya panjang akan tetapi perbuatannya tidak baik. Itulah sejelek-jelek manusia. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, semasa Allah memberikan hayah, kehidupan dan kesehatan kepada kita,
maka manfaatkanlah umur itu dengan sebaik-baiknya, dengan perbuatan yang betul-betul bermanfaat. Kaum muslimin sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disoalkan oleh Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang wajasaduhu fima ablah. Tentang jasad, tentang tubuh kita ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sedangkan segala tubuh kita akan berbicara, akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun." Pada hari itu, pada hari kiamat itu akan dikunci, akan ditutup mulut seseorang itu. Maka tangannya akan berbicara. Kemudian kakinya akan memberikan kesaksian terhadap apa-apa yang dia lakukan di atas permukaan bumi ini. Seperti contohnya kaum muslimin rahimakumullah, mata juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata merupakan suatu anugerah yang sangat indah sehingga kita dapat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik berbentuk ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah. Tentang mata ini juga dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang aku berikan kepadamu sekian jumlahnya, apakah telah engkau manfaatkan untuk membaca Al-Quran? Apakah kamu telah memanfaatkan untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan afidah hati kita juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu, kata Allah, adalah menjadi pemimpin. Dan setiap yang kamu pimpin, baik pemimpinan terhadap dirimu, terhadap keluargamu, juga terhadap masyarakat, itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, wa an ilmihi madza amila fih. Tentang ilmu yang diberikan kepada kita. Dengan ilmu itu, apakah dengan apa yang kita ketahui, kita kerjakan, kita realisasikan dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan segala aktivitas kita, terutama sekali ilmu fardu ain berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenai bagaimana tata cara salat, tata berwuduk, zakat dan lain sebagainya. Itu pun akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala hal itu telah kita lakukan, telah kita laksanakan, maka disoal kepada kita, apakah dengan ilmu yang kamu miliki itu dapat kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada hari kiamat, wa an malihi min ainak tasabahu fabima anfa'ahu. Tentang harta yang diberikan kepada seseorang. Tentang harta ini Allah soalkan kepada kita dengan dua hal. Yang pertama, harta itu dari mana asalnya. Yang kedua, harta itu kemana kamu manfaatkan. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, soal-soal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu dapat kita jawab sehingga dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada azabnya Allah. Hal itu kaum muslimin rahimakumullah kita mulai, yaitu di saat kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita lakukan di atas permukaan bumi ini, sehingga apabila kita lakukan perkara itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah hal itu dapat kita jawab dengan perjawaban yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kaki kita akan bergerak
dan menuju kepada sirat sehingga mendapatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.